Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menerapkan beberapa konsep dasar dari pemrograman. Yang pertama tentu saja tipe data, variabel, aritmatika, kemudian ada percobaan, dan lain-lain. Baik, langsung saja kita baca dulu soalnya. Buatlah program yang dapat mengetahui penghasilan bersih tiap bulan seseorang dengan ketentuan sebagai berikut. Jika penghasilan minimal 3 juta, maka dikenakan pajak 5%. Oke. Jika penghasilan per bulan minimal 5 juta, maka dikenakan pajak 10%. Di sini minimal ya, berarti 5 juta itu masuk. 5 juta ke atas berarti dikenakan pajak 10%. Oke. Kemudian selain itu, maka tidak dikenakan pajak. Artinya di bawah 3 juta itu tidak dikenakan pajak. Kemudian penghasilan diinput menggunakan fungsi input pada Python. Oke, berarti nanti di sini programnya harus dinamis ya, menerima inputan gaji. Jadi berapapun gaji yang diinput oleh user, maka program otomatis mengetahui apakah seseorang tersebut bebas pajak, bayar pajak 5% atau bayar pajak 10%. Nah, langsung saja di sini kita lihat gaji per bulan ya, atau gaji saja juga tidak apa-apa. Kemudian di sini ketentuannya harus diinput menggunakan fungsi input di Python. Berarti kita menggunakan fungsi input. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi input ini adalah bertugas untuk menerima masukan dari keyboard atau menerima inputan dari keyboard. Kemudian gajinya seperti ini. Untuk mengetesnya kita langsung saja di sini kita coba dulu print ya, print gaji. Jadi apapun yang diinput di sini maka itu akan terprint di sini. Nah, kita langsung saja coba run. Oke. Misalnya kita input 3 juta. Oke, ketika kita enter maka yang keluar adalah 3 juta ya. Nah, cuman di sini kan kurang menarik ya, atau kurang jelas programnya karena tidak ada keterangan. Jadi di sini sebaiknya ditambahkan sebuah label atau keterangan. Masukkan gaji Anda. Kenapa di sini menggunakan tanda petik 2 ya? Karena keterangannya di sini adalah tipe data string ya, dimana kita ketahui bahwa tipe data string ketika ditulis maka atau ketika diketik maka dia menggunakan tanda petik 2 atau dia berada dalam tanda petik 2. Oke, kita coba lagi. Nah, sekarang jauh lebih menarik kan ya. Jadi sudah ada keterangannya. Misalnya 3 juta. Oke, maka yang terprint adalah 3 juta. Supaya lebih menarik lagi, maka di sini kita tambahkan juga keterangan. Kita tambahkan juga keterangannya tentu saja menggunakan string. Nah, untuk menggabungkan string di sini dengan yang variabel di sini, maka kita cukup menggunakan koma. Di sini gaji Anda adalah oke, dan di sini kita sebaiknya berikan seperti ini. Kemudian kita coba lagi. Nah, sekarang sudah jauh lebih menarik dan sudah jauh lebih jelas ya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi 3 juta misalnya. Nah, di sini yang terprint juga gaji Anda adalah 3 juta. Nah, sekarang kita ingin bahwa jika penghasilannya minimal 3 juta maka dikenakan pajak 5%. Maka di sini kita langsung saja nih. Ini jangan di print dulu. Oh ya, ini bisa saja sih gaji Anda sebelum kena pajak ini sebesar segini ya. Oke. Kemudian di sini gajinya itu kan jika ya, di sini ada 2 ya. Jika 3 juta maka 5%, jika 5 juta maka 10%, selain itu maka tidak kena pajak. Jadi di sini tentu saja kita akan menggunakan percabangan if. Oke. Terus kita masukkan variabel gaji, artinya apa? Yang ini ya, ini dari sini ya. Jadi jika yang diinput ya, gajinya itu lebih besar atau sama dengan 3 juta. Karena di sini mengatakan minimal 3 juta ya, berarti 3 juta termasuk dan ke atasnya. Oke. Kemudian kita jangan lupa titik 2 maksudnya, kemudian enter. Dan ini ingat ya,
di Python itu menggunakan intensitas. Jadi jangan sampai kalian menulis di sini sejajar dengan if-nya, tapi memang harus menjorok ke dalam. Kalau kita enter di Python itu sebenarnya dia udah otomatis yang memberikan intensitas. Maka pajaknya di sini adalah berapa? Pajaknya sama dengan 5%. 5% itu kan 5/100 ya. Oke, jadi potongan sama dengan gaji dikali pajak. Oke, jadi seperti ini potongannya. Kemudian kita print lagi sini. Maaf, kita bikin dulu ini gaji bersih sama dengan gaji dikurang potongan. Oke, kemudian kita print di sini gaji bersihnya. Nah, supaya lebih menarik, sini kita tambahkan keterangan. Oke, keterangannya adalah gaji bersih Anda adalah hasil dari pengurangan antar gaji dan potongan. Nah, kita langsung saja coba programnya. Misalnya gajinya 5 juta. Enter. Wow, ada kesalahan di sini katanya. Oh ya. Nah, kita lihat di sini ada kesalahan katanya lebih besar sama dengan itu tidak mendukung antara ini ya, perbandingan antara string dan integer. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita yang perlu kita tahu bahwa semua fungsi input ya di sini yang dimasukkan itu merupakan tipe data string. Jadi input itu apapun yang diterima, baik itu angka maupun huruf, dia akan menganggap itu sebagai string. Makanya ini harus dikonversi dulu. Karena di sini itu dianggap sebagai string. Ya, jadi tidak bisa dibandingkan antara string dengan integer. Makanya kenapa tipe data itu sangat perlu untuk dikuasai. Oke, langsung saja kita ini ya, yang di sini langsung saja kita konversi dulu. Cara konversinya itu bisa seperti ini. int, kemudian ini dalam kurung. Oke. Jadi kita membuat hasil dari inputan itu, apapun yang diinput itu, di sini kita akan konversi menjadi integer. Kemudian kita coba lagi run. Oke, misalnya gajinya adalah 3 juta. Kita enter, maka di sini kita lihat ya, masukkan gaji sebelum kena pajak adalah 3 juta, setelah kena pajak itu tinggal 2.850.000 ya. Berarti dikenakan pajak sekitar 150.000. Oke. Namun yang jadi masalah di sini adalah ya, berapapun gaji yang diinput ya, ketika dia lebih besar dari 3 juta, maka dia akan tetap mendapatkan pajaknya sebesar 5%. Padahal kan di sini ketentuannya jika 5 juta ke atas, maka itu udah beda lagi pajaknya. Pajaknya itu adalah 10%. Makanya di sini kita bikin lagi yang namanya elif. Oke, elifnya itu jika gaji lebih besar atau sama dengan 5 juta. Tutup kurung. Tik 2. Oke. Maka di sini pajak sama dengan 10 per 100. Terus potongannya sama saja seperti ini. Nah, jadi di sini mengatakan jika lebih besar daripada 3 juta, maka dia akan dikenakan pajak 5%. Tapi kalau gajinya lebih besar daripada 5 juta, maka dia akan dikenakan pajak 10%. Nah, di sini sebenarnya perlu hati-hati ya sebenarnya. Karena di sini itu sangat memerlukan logika. Kenapa? Karena if itu dia akan mulai mengecek dari kondisi yang pertama. Ini kan kondisi yang pertama ya. Ini adalah kondisi yang kedua. Misalnya yang masuk di sini adalah 3 juta. Apakah ini memenuhi syarat? Memenuhi syarat. Sehingga yang ini dieksekusi atau ini dijalankan. Setelah ini dijalankan, maka yang di bawah itu tentu saja sudah diabaikan. Oke?
Nah, yang masalah adalah ketika misalnya saya mengetik di sini 6 juta, apakah 6 juta ini lebih besar atau sama dengan 3 juta? Ya tentu saja lebih besar. Maka yang dieksekusi adalah ini. Ya tetap ini. Makanya kalau misalnya codingannya seperti ini, maka itu kurang benar. Atau memang tidak benar karena 6 juta dan seterusnya itu di atas 3 juta, di atas 5 juta itu tetap akan mengeksekusi ini. Karena nilai itu akan tetap lebih besar dari 3 juta. Terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah ini mengecek dari mulai yang paling besar dulu. Di sini 5 juta, kemudian di sini 3 juta. Kemudian di sini kita ganti 10%, di sini kita ganti 5%. Oke, jika mengalami kesulitan, bisa ditahan sejenak untuk berpikir kok bisa seperti itu. Ya. Nah, kalau sekarang ini sudah beda. Misalnya saya mengetik 3 juta. Terus di sini programnya akan mengecek apakah 3 juta lebih besar atau sama dengan 5 juta? Tentu saja tidak, maka ini tidak dieksekusi atau tidak dijalankan. Kemudian dia mengecek lagi nih dari yang kondisi yang kedua. Apakah gajinya lebih besar atau sama dengan 3 juta? Yes, tentu saja. Maka yang dieksekusi adalah ini. Oke, sekarang mari kita jalankan program kita. Misalnya gajinya adalah 4 juta. Oke, gajinya adalah 4 juta ya. Kita enter. Nah, maka gaji Anda sebelum kena pajak sebesar 4 juta. Gaji bersih Anda adalah 3 juta 800. Maka di sini dikenakan pajak sebesar 5% ya, atau 200.000. Maka yang kena adalah ini ya, yang di bawah ini. Sudah benar kan? Nah, tentu saja akan berbeda ketika misalnya kita akan jika seperti tadi ya. Oke, jadi ini kita langsung saja. Ini supaya lebih yakin, maka di sini kita tulis lagi di sini ya. Kita berikan keterangan lagi ya. Pajak keterangan, oke. Pajak 10%. Oke. Kemudian di sini kita berikan juga keterangan pajak 5%. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba jalankan lagi. Misalnya 4 juta. Oke. Oh, maaf, di sini belum di print, mestinya di sini di print. Kita membuat print lagi satu. Yang di print adalah keterangannya. Oke, kita run lagi. Ini kita exit dulu biar bisa di restart. Salah tadi, mestinya di close bukan exit. Oke. Oke, kita coba lagi jalankan. Nah, gaji Anda misalnya 3 juta. Nah, di sini kan gaji Anda sebelum kena pajak sebesar 3 juta. Gaji bersih Anda adalah 2.850.000. Kemudian pajaknya adalah 5%. Oke. Kita coba lagi misalnya kita masukkan misalnya 10 juta ya. Nah, di sini pajaknya 10% kan, karena di atas 5 juta. Kita coba lagi yang lain. Misalnya 5 juta. Coba. Nah, tetap 10% kan. Sekarang kita kurangi lagi misalnya. Kurangi. Ya, misalnya 4.900.000. Semestinya ini dikenakan pajak 5%. Ya, benar ya. Jika kita perhatikan dengan seksama, sebenarnya di sini masih ada yang belum kita penuhi. Kita baca ya dari ketentuan pertama, jika penghasilan minimal 3 juta maka dikenakan pajak 5%. Nah, ini sudah terpenuhi. Kemudian, jika penghasilan per bulan minimal 5 juta maka dikenakan pajak 10%. Ini juga sudah terpenuhi. Selanjutnya, selain itu maka tidak kena pajak. Artinya, selain
3 juta, selain di atas 3 juta dan 5 juta, maka itu tidak dikenakan pajak. Artinya di bawah 3 juta itu semestinya bebas pajak. Jadi berapapun penghasilan bersihnya, maka itulah yang diterimanya. Nah, kita lihat di sini. Kita misalnya jalankan, misalnya kita masukkan 2 juta. Nah, di sini terdapat error kan? Kenapa? Karena di sini katanya gaji bersih ya, rumus dari. Nah, kita lihat di sini ada error kan? Kenapa error? Karena di sini tidak ada potongan ya. Dia mengatakan bahwa potongan itu tidak didefinisikan. Kenapa tidak didefinisikan? Karena kita lihat potongan itu hanya ada di dalam sini. Sementara di sini apakah gaji kita tadi input 2 juta kan? Nah, apakah 2 juta lebih besar daripada 5 juta? Tidak, maka ini diabaikan. Oke. Kemudian dicari lagi apakah gaji ya atau 2 juta itu lebih besar dari itu, tidak memenuhi syarat juga, maka ini diabaikan. Jadi lanjutlah dia ke sini ke bawah. Kemudian gaji bersih di sini gaji dikurang potongan. Nah, potongannya ini kan tidak ada. Karena potongan itu hanya ada di dalam sini dan hanya ada di dalam sini. Tapi karena keduanya ini diabaikan, maka programnya bingung. Lah, ini kan potongannya tidak ada. Makanya dia bingung. Nah, sebenarnya itu dapat kita atasi dengan sangat mudah seperti ini. Kita menginisialisasi variabel potongan menjadi 0. Jadi secara default potongannya itu adalah 0. Jadi ketika misalnya gajinya di bawah 2 juta, maka dia di sini gajinya dikurang dengan 0. Sekarang kita coba lagi. Gaji 2 juta. Nah, di sini dia mengatakan apa? Oh ya, sekarang di sini keterangannya adalah keterangannya tidak didefinisikan. Kenapa? Karena keterangan juga hanya ada di dalam sini. Makanya di sini kita bikin lagi satu. Ya. Keterangannya itu Anda bebas pajak. Oke. Kemudian kita jalankan lagi. Gaji 2 juta. Oke, maka di sini sudah berhasil ya. Gaji Anda sebelum kena pajak 2 juta, gaji bersih Anda adalah 2 juta, kemudian Anda bebas pajak. Kemudian kita coba lagi. Untuk gaji 3 juta. Ya, tetap dapat 5% ya. Berarti kondisi nomor 1 sudah dipenuhi. Tadi kondisi nomor 3 telah dipenuhi. Sekarang kondisi jika 5 juta ke atas. Nah, ini kena pajak 10%. Berarti sekarang sudah memenuhi semua ya. Penghasilan untuk 3 juta kena 5% sudah terpenuhi. Penghasilan 5 juta ke atas itu dikenakan pajak 10% juga sudah terpenuhi. Selain itu, maka tidak kena pajak, artinya selain kedua ini ya, artinya di bawah 3 juta itu tidak kena pajak sudah terpenuhi juga di sini ya. Kemudian penghasilan input menggunakan fungsi input pada Python. Di sini kita sudah menggunakan fungsi input. Nah, artinya apa? Program kita sebenarnya di sini sudah selesai atau sudah memenuhi syarat untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Demikianlah pembahasan soal pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.